Pada suatu hari, setelah bel masuk terdapat beberapa anggota OSIS mendapatkan hukuman karena datang terlambat ke sekolah. Dan dikabarkan, ada saksi yang melihat bahwa mereka yang terlambat ini berangkat ke sekolah jalan kaki sambil merokok. Mereka kemudian dikumpulkan di tengah lapangan. Pak, tadi saya lihat pas di jalan anak-anak OSIS SMA ngerokok. Bapak Kepala Sekolah dan Bu Kori yang mendengar hal tersebut pun mengangguk. Mereka menunggu kehadiran anak-anak OSIS yang terlambat. Kalian sini. Saya tahu kalian habis ngerokok. Enggak, Pak. Kalian ini OSIS, sudah pasti kalian tahu untuk bisa mencontohkan yang lebih baik. Bisa-bisanya kalian merokok saat berjalan menuju sekolah, bahkan terlambat. Kalian kan sudah SMA, masa tidak bisa disiplin akan waktu? Dan harusnya juga kalian bisa mikir, merokok di saat kalian berpakaian seragam sekolah, itu dapat merusak nama baik sekolah. Bagaimana nanti masa depan kalian? Memperbaiki diri saja tidak bisa. Apa pembina OSIS kalian gak nasihati kalian? Sampai kapan kalian begini terus? Kalian gak ada perubahan sama sekali. Semua anak terdiam tak berkutik, mereka menundukkan pandangan mereka. Kamu panggil Pak Jami, suruh ke ruang TU. Yang lain hormat bendera sampai bel istirahat. Rafael pun pergi untuk memanggil Pak Jami. Dan anggota OSIS yang terlambat menjalankan hukuman mereka. Setelah mendengar panggilan kepala sekolah lewat Rafael, Pak Jami pun segera menuju ke ruang TU. Sedangkan Rafael kembali ke lapangan untuk menjalankan hukumannya. Ada apa, Pak? Pak, ini gimana? Masa anak OSIS datang terlambat? Lebih parahnya lagi, ada yang lihat mereka berangkat sekolah itu sambil merokok. Bukan seharusnya itu mereka diharuskan menjadi contoh baik untuk anak murid lainnya. Maaf Pak, mereka sudah saya nasihati untuk tidak berkelakuan buruk. Namun mereka sangat keras kepala. Kurang tegas itu, Pak. Buktinya anak-anak masih sering datang terlambat ke sekolah. Gak ada perkembangan baik, yang ada perkembangan makin buruk. Karena merokok dengan menggunakan pakaian sekolah. Maafin saya Bun, saya usahakan akan lebih tegas kepada mereka. Ganti pembina OSIS saja Bun. Anak-anak gak ada yang perubahan di tangan Pak Jami. Jangan dulu Pak, tolong beri saya waktu lagi untuk merubah mereka. Sampai kapan? Dari awal mereka menjadi OSIS saja sudah banyak yang datang terlambat. Dan sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Saya mohon tahan dulu Pak, saya punya cara efektif agar mereka bisa merubah diri mereka. Baik, saya akan kasih waktu 1 bulan. Jika selama 1 bulan itu ada perkembangan baik, maka Pak Jami akan saya tetapkan menjadi pembina. Baik Pak, saya buktikan. Terima kasih. Sementara itu, berikut suasana yang terjadi di kelas 11 IPA. Yang gak hadir siapa? Farhan sama Rafael, Bu. Keterangan Farhan, Alfa, sedangkan Rafael lagi dihukum karena terlambat ke sekolah. Dia kemana? Minggu kemarin juga dia gak hadir di jam saya. Si Rafael juga nih. Masa OSIS telat? Gak tahu Bu, gak niat sekolah kali. Astaga, padahal mereka OSIS loh. Kok sikapnya gitu sih? Ngasih pengaruh buruk aja. Anaknya males sekolah kali Bu. Harusnya pembina OSIS ngasih sanksi. Udah Bu, emang anaknya semena-mena. Bel istirahat pun berbunyi. Dan anak-anak yang telat pun selesai menjalani hukumannya. Lalu,
Pak Jami mengumpulkan seluruh anggota OSIS di ruang guru untuk memberikan teguran kepada seluruh anggota OSIS perihal terlambat datang ke sekolah. Semuanya duduk di bawah. Ada apa, Pak? Kalian lihat sekolah gak sih? Sudah saya kasih tahu berapa kali buat disiplin sama waktu. Masa kalian sering telat sih? Seharusnya kalian kasih contoh yang benar. Anak-anak yang dihukum pun mengangguk mengakui perlakuannya. Kalian benar-benar keras kepala. Mau sampai kapan kalian begini? Sikapnya nggak ada perubahan. Kalian ini seharusnya jadi contoh baik anak murid lainnya. Jangan kalian yang nggak benar. Ini bukan peringatan pertama atau kedua kalinya. Ini sudah berkali-kali terulang. Dan lebih parahnya lagi, kalian merokok juga. Semua terdiam. Sekarang saya tanya, mau sampai kapan kalian begini? Semua anggota OSIS terdiam kaku tanpa sanggup menjawab pertanyaan Bu Devi. Gimana nih Ketua OSIS? Masa anggotanya begini? Ruangan sunyi sekali. Anak-anak yang terlambat pun menyesali perbuatan mereka. Dia dikasih tahu berapa kali sama saya dan Pak Jami. Kalian ini anggap kami di sini atau tidak? Kalian sama sekali tidak menjalankan tugas dengan baik. Kami ini juga capek dengan perilaku kalian yang nggak kunjung berubah. Benar apa kata Bu Devi dan Pak Jami, kita terlalu keras kepala, kita juga egois, kita nggak dewasa, kita nggak tanggung jawab, kita terlalu menyepelekan hal-hal. Maafin kami ya Bun, Pak, kami sungguh menyesal. Semuanya atau cuman kamu doang yang nyesal? Kami masih mau! Kalian mau berubah atau tidak? Mau Pak, kami usahakan. Saya pegang omongan kalian. Saya sama Pak Jami akan memperhatikan kalian. Apakah kalian ini benar-benar memegang omongan kalian atau tidak? Mulai detik ini, jangan sampai ada kabar kalau kalian mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jika hal itu terjadi lagi, mau gak mau saya akan lebih memberatkan hukuman. Baik Pak. Semua kembali ke kelas masing-masing. Setelah perkumpulan selesai, satu persatu dari mereka bersalaman dengan Pak Jami dan Bu Devi. Kemudian, mereka kembali ke kelas masing-masing dan merenungkan perbuatan mereka. Keesokan harinya, kepala sekolah dan kesiswaan yang sedang melakukan program 7S di depan gerbang secara langsung melihat wajah anggota OSIS yang terlambat kemarin satu persatu datang lebih awal dari sebelumnya. Kalian udah nggak terlambat lagi. Nggak Pak, dalam proses. Kedepannya begini terus ya. Iya Bun, kami lagi proses merubah diri. Hari demi hari pun berlalu, akhirnya tidak ada satupun anggota OSIS yang terlihat terlambat dan membuat masalah. Mereka mulai rapi dalam berpakaian dan menjaga sopan santun terhadap sesama. Mengetahui hal ini, kepala sekolah pun memanggil Pak Jami dan Bu Devi ke TU untuk membahas tentang perubahan sikap baik anggota OSIS. Bu Dep, Pak Jami, sejauh ini anak OSIS mulai membaik keadaannya. Mereka lebih sering datang awal dari biasanya dan atribut mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka akan saya percayakan mereka kepada kalian ya. Tolong mempertahankan sikap mereka yang sekarang. Terima kasih atas kerja keras dan sikap pantang menyerah kalian dan membina mereka. Terima kasih Pak, Bun, telah mempercayakan kami untuk membina mereka. Kedepannya kami usahakan untuk membina mereka lebih baik. Mereka saling berjabat tangan untuk mengungkapkan perasaan tenang yang mereka rasakan. Setelah keluar tuh, Pak Jami dan Bu Devi merasa bersyukur dan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh anggota OSIS. Pak Jami pun meminta ketua OSIS untuk berkumpul di ruang guru setelah pulang sekolah. Ella, saya minta nanti pulang sekolah anak-anak jangan pulang dulu, kumpul di ruang guru. Baik Pak. Waktu berlalu, selepas jam ke-7, bel istirahat pun berbunyi. Keila pun secara kebetulan bertemu dengan Rafli dan memintanya menginfokan ke anak-anak OSIS di kelasnya untuk berkumpul setelah pulang sekolah.
Rafli, saya minta tolong infoin anggota OSIS di kelas kamu untuk tidak pulang dulu nanti. Kita akan kumpul di ruang guru. Baik, Kak. Rafli segera menyampaikan info tersebut dan anak-anak mengangguk sambil menyiapkan mental mereka. Tak lama kemudian, bel pulang berbunyi. Seluruh anak-anak OSIS pun bergegas menuju ke ruang guru sesuai informasi dari Rafli. Mohon perhatian. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Bapak Ibu guru agar menutup kegiatan belajar hari ini. Peserta didik agar berdoa sebelum pulang sekolah, serta memastikan kembali perlengkapan sekolahnya tidak tertinggal. Sampai jumpa dan bertemu kembali esok hari. Ya, semuanya duduk di bawah. Sebelumnya terima kasih banget untuk kalian semua yang telah menghargai kita sebagai guru pembina kalian. Terima kasih kalian sudah mendewasakan diri kalian untuk merubah sikap kalian menjadi lebih baik lagi. Untuk kedepannya, tolong pertahankan sikap kalian yang disiplin dan tertib ini. Baik, Pak! Mendengar hal tersebut, anak-anak OSIS pun kembali bersemangat lagi. Kalian mau apa dari Pak Jami? Katanya mau ditraktir makanan tuh. Serontak anggota OSIS antusias dan saling berteriak memberikan saran makanan yang cocok untuk dibeli. Kok jadi gua? Lu aja kali. PT-PT lah. Ya udah, kita beli mie ayam. Semua serontak senang dan beramai-ramai ria sambil mengikuti Pak Jami berjalan menuju tempat mie ayam. For Sean the sheep, he's Sean the sheep. He even mucks about with those who cannot sleep. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Sean the sheep. He's Sean the sheep, he's Sean the sheep, he's Sean the sheep, he's Sean the sheep. He doesn't miss a